Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan atas nama Muhammad Reza Darmawan dengan NIM 220 190 111 kelas sipil D, yang akan mempresentasikan materi mulai dari materi pertama sampai materi ketujuh, yaitu kewirausahaan. Materi 1 sampai 2, ilmu kewirausahaan teknik sipil yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengajarkan atau berusaha melakukan suatu pekerjaan. Wirausahaan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi, baru menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur pemodalan operasinya. Materi ketiga, konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha dalam kurung Insinyur Ciputra. 1, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. 2, replikatif entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang gatreng sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. 3, inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang perlu berwirausaha. Poin 1, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Poin 2, berwirausaha diharapkan seorang mampu mandiri membuka lapangan kerja bagi orang lain. Poin ketiga, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seorang memulai usaha. Poin pertama, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Poin kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti. Jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha. Kalau wirausaha atau bisnis berbasis ilmu, penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Mengetahui teknik pemasaran. 3, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis kompak. 4, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Materi keempat, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha. 1, dikelola sendiri. 2, dikelola orang lain. 3, patungan. 4, dikelola sendirinya, artinya pengusaha memiliki modal, uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti pemilikan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Yaitu sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah 1, jujur dalam bertindak dan bersikap. 2, rajin, tepat waktu dan tidak malas. 3, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. 4, fleksibel dan suka menolong pelanggan. 5, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2, inisiatif dan selalu proaktif. 3, berorientasi pada prestasi. 4, berani mengambil risiko. 5, kerja keras. 6, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7, komitmen pada berbagai pihak. 8, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak.
Cara mendirikan usaha yaitu 1. Mengadakan rapat umum pemegang saham, 2. Dibuatkan akte notaris, 3. Didaftarkan di pengadilan negeri, 4. Diberitakan dalam lembaran negara. Faktor penyebab kegagalan usaha yaitu 1. Data dan informasi tidak lengkap, 2. Salah perhitungan, 3. Pelaksanaan pekerjaan salah, 4. Kondisi lingkungan, 5. Unsur sengaja, 6. Bencana alam. Materi kelima, apa itu IUJK? Mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK: IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJKA. Syarat mengurus IUJK: sertifikat keahlian dalam kurung SKA atau sertifikat keterampilan dalam kurung SKT. Kartu tanda anggota KTA dalam kurung KTA asosiasi. 3. Kartu tanda anggota KTA asosiasi. Materi 6. Manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen: 1. Planning, perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Organizing, pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. 3. Actuaring, menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. 4. Controlling, pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah yang telah sesuai dengan rencana. Materi ketujuh, cara memperoleh modal. Pertama, untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktivitas tetap, sampai modal kerja. Jenis modal usaha yaitu modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Yaitu modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktivitas tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bersumber dari perbankan. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Sumber-sumber modal itu kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup itu hasil presentasi saya mulai dari materi pertama sampai materi ketujuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.